Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ya, ini adalah Tecno Spark 10 Pro atau biasa gue sebut Tecno Spark 10 Pro. Jadi HP ini tuh adalah bagian dari Spark 10 series atau Spark 10 series ya. Jadi ada dua ya, ada Spark 10 regular atau yang biasa dan ada Spark 10 Pro yang ini ya. Jadi di video ini mari kita bahas Spark 10 Pro atau Spark 10 Pro. Nah, buat yang belum tahu nih, jadi brand Tecno ini tuh adalah brand di bawah Transsion Holding ya, dengan filosofi stop at nothing. Wah, cakep ya. Sambil kita buka aja ya, sambil kita unboxing. Nah, jadi si brand Tecno ini tuh beberapa tahun lalu ini tuh ya sudah membawa smartphone-nya ya resmi ke Indonesia. Malah nih di akhir tahun kemarin, kalau misalnya kalian sudah subscribe channel ini, jadi Tecno ini tuh membawa smartphone yang menurut gua cukup menarik ya, sangat amat mendobrak. Maksudnya jadi perbincangan di dunia gadget ya, dengan menghadirkan Tecno Pova. Kalau misalnya kalian belum nonton, silakan kalian boleh cek di channel ini Tecno Pova. Oke. Nah, smartphone terbaru dari Tecno ini ya, dari Tecno ini yaitu Spark 10 Pro ini tuh mempunyai slogan memori raksasa kamera glowing. Wih, memori raksasa dan kamera glowing. Dan HP ini tuh punya spek yang cukup menarik, tentunya di harga di bawah 2,5 juta. Seperti biasa ya, di video unboxing kali ini, mari kita bahas beberapa aspek. Jadi sekali aja kalian nonton unboxing plus dari Rizwan Zone ini, kalian akan tahu beberapa aspek. Yang pertama nih, jadi nanti kita bakalan cek nih bagaimana memory fusionnya atau memory extensionnya. Kemudian kita juga bakalan cek slot SIM card-nya, hybrid atau dedicated. Kemudian kita juga bakal tes fingerprint-nya, tes face unlock-nya juga, dan kita bakal tes NFC-nya juga nih, karena di sini ada NFC-nya ya. Terus kita juga bakalan cek skor Antutu-nya, Geekbench-nya, kemudian PC Mark-nya, 3D Mark-nya, kayak gitu ya. Terus kita juga bakalan cek sensornya, menggunakan sensor Bose. Kemudian kita juga bakalan cek kualitas Netflix-nya. Kalau misalnya kalian yang hobi nonton film di Netflix, bagaimana untuk kualitas nontonnya di HP ini. Kemudian kita juga bakalan tes speakernya, terus kita juga bakalan tes kameranya, dan kita bakalan tes gamingnya. Oke? Nah, untuk varian harganya nih, untuk HP ini ya, jadi Tecno Spark 10 Pro ini tuh ada dua varian, ada 8128 dengan harga Rp2.099.000, dan ada juga varian yang 8256 GB di harga Rp2.399.000. Ini menarik ya. Paling minimnya aja ini langsung 8128. Tapi gue saranin kalian mending beli aja nih 8256 GB. Oke, langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dari boxnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, warnanya seperti ini. Ada brand Tecno-nya, Spark 10 Pro-nya, dan di sini ada tulisan 128 GB. Jadi yang gue punya ini tuh varian yang 128 GB, yang harganya ini tuh Rp2.099.000, dan ini plus 16 GB RAM. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kalian lihat nih, di situ ada tulisan extended 8 GB RAM. Jadi itu sebenarnya RAM-nya tuh 8 GB, cuma menggunakan virtual memory, jadi 8 GB lagi ya. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16 GB gitu ya. Ini hanya marketing aja lah. Dan yang gue suka ini di harga segini dia udah ngasih NFC, mantap. Ini adalah tampilan sampingnya kayak gini. Oke, dan kalau kita lihat nih di bagian bawahnya terdapat informasi mengenai warnanya. Ini tuh yang gue punya ini tuh warnanya Starry Black. Jadi ada dua varian warna, Pearl White warna putihnya, dan ada Starry Black untuk warna hitamnya. 8128 untuk varian gue punya, dan ini untuk warranty-nya ya, ini 12 bulan plus 1 ya, cakep ya. Jadi untuk garansinya teman-teman gak perlu khawatir, Tecno garansinya udah oke. Dan di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini untuk key selling point-nya ini cukup lengkap sebenarnya, dia ngasih taunya ya. Nih untuk selfie-nya 32 megapiksel, oke. Memori besar, apa tadi slogannya? Memori besar, kamera glowing ya. Jadi itu memang khusus orang-orang yang pengen foto-foto kali ya, kameranya glowing katanya. Kemudian untuk gaming prosesornya menggunakan G88, terus ini hardware steady glass untuk bodinya. Kamera belakangnya 50 megapiksel. Layarnya sudah Full HD 90 Hz, cakep ya, 6,8 inci, dan di sini udah jelas nih. Ada detail-detailnya nih ya. Ada layarnya, kemudian ada baterainya 5000 mAh, dan sudah menggunakan 18 watt fast charging ya. Terus dimensinya juga ini udah ada, pokoknya lengkap. Langsung aja mari kita unboxing ada apa aja di paket pembeliannya. Sini ada selling point-nya ya. Ini ada HP-nya, nanti kita buka. Kemudian kita lihat dulu bagaimana ini cara bukanya. Oke. Sini ada
SIM ejector. Tampak acak-acakan sekali ya ini ya. Oke, di sini ada adapter charger 18 watt. Kemudian di sini ada tentunya kabel Type C ya. Sudah Type C, oke. Kartu garansinya 12+1, oke. Garansinya, buku petunjuk penggunaan. Silahkan dibaca buat yang usahakan baca ya biar tahu lah gitu. Kemudian di sini apa? Ini ada apa ke? Ini juga sama kayak. Oh, ini kartu garansinya juga nih. Ini kartu garansinya. Oke, 12+1 bulan tadi ya. Dan ini adalah jelly case-nya. Cakep jelly case-nya. Sip, kita nanti biasanya gue suka langsung pakai jelly case-nya. Oke, sekarang mari kita untuk buka smartphone-nya. Wih, smartphone-nya ala-ala boba-boba gitu ya, teman-teman ya. Soalnya mari kita buka bagaimana cara membukanya. Oh gini. Nah, sip. Ini adalah Tecno Spark 10 Pro. Kameranya benar-benar kamera boba banget. Sekarang kita cabut dulu ini. Sip. Oke, langsung aja mari kita setting terlebih dahulu. Oke, baik. Ini adalah Tecno Spark 10 Pro dan udah gua setting, dan kebetulan ini gua lagi cobain menggunakan casingnya ya, soft case-nya, dan ini jujur grip di tangan tuh jadi makin lebih mantep, makin enak, dan ya enak aja gitu. Dan memang ciri khasnya Tecno, layarnya juga ini tuh luas ya, ini layarnya. Dan nih teman-teman, kalau misalnya bisa ngeliat ini desainnya ini tuh boba banget. Jadi buat teman-teman yang pengen desain smartphone boba ya boleh dicek aja ini ya di link deskripsi. Oke. Nah, jadi ada dua varian warna. Sekarang kita buka lagi ya. Gue ingetin lagi ya, ada dua varian warna, yang warna hitam dan warna putih. Ini warna Starry Black-nya, dan ada warna putihnya tuh namanya tuh Pearl White. Nah, jadi ini tuh menggunakan body desainnya ini tuh Square Body 2.0 ya. Jadi bodinya itu flat ya, bagian depannya flat, bagian belakangnya juga ini flat nih. Oke, dan ini tuh framenya ini tuh terbuat dari polikarbonat. Tapi menurut gue ini polikarbonat ini tuh berasa banget kokohnya. Ini beneran ketika lu pegang gitu ya, kalau misalnya kalian pegang, ini tuh berasa banget kokohnya. Dan ketebalannya ini tuh di 8,46 mm, dan beratnya ini tuh di 205 graman ya, sekitar 205 graman. Memang ini adalah smartphone yang menurut gue cukup berbobot ya, dan memang ini karena ukurannya juga cukup gede, cukup bongsor. Tapi menariknya nih, ini back covernya ini tuh anti fingerprint banget nih ya, jadi anti sidik jari maksudnya gitu. Jadi nggak cepet terlihat kotor, apalagi kalau misalnya kita pakai casing, makin aja nggak bakalan kotor gitu ya. Oke, sekarang mari kita bahas ke pembahasan pertama, yaitu kita bakalan cek terlebih dahulu memory fusionnya, oke, atau RAM tambahannya atau RAM extensionnya. Nah, tapi sebelum gua bahas lebih lanjut, gua mau kasih tahu dulu ke kalian. Biasanya kan suka ada yang nanya nih. Nah, jadi ini ketika diaktifkan, jadi ini adalah storage yang digunakan atau storage yang tersedia ya. Ini ketika diaktifkan, storage-nya ini tuh hanya masih digunakan 19%. Jadi masih digunakan ini tuh hanya di 24,77 GB. Totalnya tuh 128 GB. Ini belum ada aplikasi Antutu dan lain-lain, oke? Ini kayaknya ada lampu di atas nih. Bentar kita matiin dulu ya. Nah, jadi intinya storage pertama ketika kita buka dan kita nyalakan, ini hanya terpakai 19%, oke? Sekarang mari kita cek untuk memory fusionnya. Kita buka di settingan, kemudian kita cek di special function. Nah, di sini ada mem fusion, oke? Increase RAM space. Jadi, nah ini adalah memory fusionnya. Nah, ini bisa kita atur sebenarnya nih, mau kita tambahkan 3 GB, 5 GB, atau 8 GB. Ini udah gua tambahkan 8 GB, dan kalau misalnya kita tambahkan, biasanya dia tuh akan meminta untuk di restart. Nih kan, modify and restart. Jadi memang harus di restart, tapi kalau gua ini udah setting di 8 GB, oke? Jadi ini udah oke ya. Jadi dengan adanya memory fusion ini, jadi apa namanya, untuk multitasking, kemudian untuk pindah-pindah aplikasi, untuk ya aktivitas di layar jauh lebih lancar, oke? Sekarang kita lanjut ke micro SD-nya, oke? Nah, untuk micro SD-nya ini kita lihat apakah ini dedicated ataukah hybrid. Oke, ternyata ini dedicated ya. Nih, jadi teman-teman bisa menggunakan dua buah micro
maksudnya 2 buah SIM bersama micro SD secara bersamaan. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM dan micro SD. Dan menariknya, micro SD-nya ini tuh sudah support sampai 2 terabyte. Makin gede ya. Memori besar dan kamera glowing ini ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk tes fingerprint-nya. Ini kebetulan udah gua setting ya, udah gua set up, udah gua daftarin fingerprint-nya, dan ini kita coba ya. Oke, fingerprint-nya cepet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman, mending pakai fingerprint aja. Jadi kita nggak perlu tekan ini ya. Jadi misalnya lagi gini nih, lagi mati kondisinya, kita tinggal gini aja, langsung nyala. Jadi bahkan lebih hemat juga ke tombol powernya, nggak bakal dipencet-pencet lebih sering gitu ya. Nih, jadi lebih enak. Nah, dan by the way, ini lengan gue tuh agak basah, tapi ini masih oke dan masih bagus, lancar gitu ya, tanpa kendala tuh. Nah, terus kita coba nih untuk face unlock-nya. Wih, cepet juga nih. Sorry, jangan pakai jempol ya. Wih, cepet ya, tuh ya, kelihatan ya. Nih, ini mati, set, cepet. Ya overall kalau misalnya di kondisi cahaya yang cukup, face unlock-nya juga bakalan lebih oke. Nah, sekarang mari kita coba untuk fitur NFC-nya, karena HP ini tuh sudah ada fitur NFC. Oke, mari kita aktifkan dulu NFC-nya. Nah, oke. Nah, ini NFC-nya sudah aktif ya. Kita tinggal aktifkan saja. Oke. Dan gue tadi download dulu aplikasi yang namanya Electronic Money Card Balance. Nah, kita buka, kemudian nih gue coba ini ya, kartu e-money Indomaret nih. Wih, langsung. Jadi kalian bisa cek saldo dan top up e-money ya dengan mudah menggunakan smartphone ini, Tecno Spark 10 Pro atau Tecno Spark 10 Pro. Berikutnya mari kita coba untuk tes speakernya. Nah, di harga 2 jutaan ini bagaimana nih kualitas speakernya, oke? Oke, untuk speakernya pas gua cek ini speakernya masih mono ya, belum stereo. Karena masih ada yang di bawah sini doang nih speakernya. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long. Will you wait for me while I'm still healing? You know what? Oke, baik. Entah mengapa ya, menurut gua sih speaker ini tuh kurang begitu keras gitu. Tapi overall untuk kualitas suaranya gua cukup suka. Oke, sekarang mari kita bahas untuk bagian layarnya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini layarnya ini tuh udah cukup kekinian. Kenapa? Karena dia tuh sudah menggunakan desainnya ini tuh nih. Dia udah menggunakan desain punch hole seperti ini ya, bukan water drop gitu. Ini udah kekinian juga nih. Layarnya ini tuh 6,78 inci. Ini menggunakan panel IPS beresolusi Full HD dengan refresh rate-nya ini tuh di 90 Hz. Nah, jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana nyamannya scrolling di layarnya ini karena ini tuh sudah 90 Hz. Dan untuk touch sampling rate-nya juga ini tuh di 270 Hz. Jadi ini memang berasa banget ya untuk sensitivitas layarnya ini tuh, ini menurut gue ini udah cukup oke. Dan ini maksimum brightness-nya ini tuh di 580 nits. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini tuh teman-teman bisa milih ya, mau langsung untuk 90 Hz, 60 Hz atau auto switch refresh rate. Nah, gue saranin mending pilih yang auto aja. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya kita lagi buka home kayak gini, mungkin dia bakalan turun ke 60, terus kalau misalnya kita buka sosmed dia bakalan naik ke 90, jadi bakalan menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang kita buka, sehingga bakalan mengefisiensikan daya tahan baterai kitanya juga, oke? Jadi bakalan baterai di HP ini tuh jadi jauh lebih awet, tapi tetap bisa ngasih experience kenyamanan di layarnya ini tuh tetap oke gitu ya. Nah, buat temen-temen nih yang hobi nonton Netflix, ternyata nih pas gua cek ya, nah, kabar gembiranya HP ini juga sudah support dengan Wi-Fi L1. Jadi bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Oke? Layarnya gede, baterainya gede juga, dan sudah bisa nonton Netflix di kualitas high definition. Sekarang mari kita bahas untuk kameranya.
Untuk kameranya sendiri, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh ada desainnya, ini tuh desain boba ya, tapi sebenarnya kameranya ini tuh 50 megapiksel dan dengan kamera AI yang berguna untuk bokeh. Ini adalah dual LED flash. Ini sepertinya hanya untuk hiasan aja ya. Dan di sini ada tulisan 50 megapiksel AI kamera tuh ya. Oke, desainnya cakep ya. Desain boba banget seperti ini. Nih, 50 megapiksel dan kamera AI. Sementara untuk kamera selfie-nya nih, kamera selfie-nya ini tuh beresolusi di 32 megapiksel. Nah, sekarang sebelum kita coba, mari kita lihat menu-menu kamera dari Tecno Spark 10 Pro ini ya. Nah, ini untuk menu kameranya seperti ini ya. Nih, ini cukup lengkap ya. Ada mode AI cam, kemudian ada mode video, ada film, ada beauty, ada portrait, ada super night. Kemudian, nih kalau misalnya kita cek lagi nih, ini ada banyak juga nih. Ada menu pro juga bahkan nih. Ada short video juga, ada AR shot juga. Aduh, bersit. Aduh, sorry ya teman-teman ya. Ada panorama dan lain-lainnya nih ya. Nih kalau misalnya kita perhatiin, kita lihat dulu ya nih ya. Untuk kualitas videonya, ini bisa di kualitas 2K ternyata ya. Ini bisa di kualitas 2K di 30 frame per second, oke? Ini bisa di 1080 pixel, cuma sayangnya ini kok nggak ada 1080 pixel di 60 frame per second. Ini adanya tuh di 2K 30 frame per second. Nah, bagaimana untuk kamera depannya? Sama juga ya. Ini mentok di 2K 30 frame per second. Ya nggak ada opsi 4K, tapi ciri khasnya Tecno itu biasanya memang ada 2K-nya nih. Cakep ya. Buat teman-teman yang memang butuh kualitas di atas, sedikit di atas 1080, 2K bisa menjadi solusinya ya. Oke, untuk melihat hasil kameranya, sebentar deh, gue liatin dulu untuk mode Pro-nya ya. Nih, untuk mode Pro-nya, coba kita lihat bisa ngapain aja. Oke, ternyata kita bisa mengedit exposure value-nya, shutter speed-nya, ISO-nya, white balance-nya, autofocus-nya juga bisa. Kemudian, ini apa ini? Oh, ini metering-nya ya. Kemudian untuk ISO-nya coba kita cek, ini bisa berapa? Sampai 6400 ya. Sementara untuk shutter speed-nya 30 sampai di berapa ya? 1500. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Tecno Spark 10 Pro. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar pendapatnya gimana, oke? Oke, ini adalah perekaman video kamera depan 1080 pixel di 30 frame per second Tecno Spark 10 Pro ya. Ini audionya, halo tes. Ini kamera depan, HDR-nya aktif. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, sementara ini nih. Nah, ini kalau ini di 2K ya, 2K 30 frame per second. Jadi baik kamera depan ataupun kamera belakang bisa di 2K 30 frame per second. Ini nggak ada 60 frame per second nih. Oke, begini hasil kameranya. Monggo nih ke atas, gelap. Nah, ini kamera belakang di 2K 30 frame per second nih. Dia nggak bisa auto HDR, nggak bisa diaktifin HDR-nya karena aktifin HDR-nya itu tuh harus di 30 frame per second di kualitas Full HD doang ya. Ini 2K, silahkan teman-teman bisa sendiri. Kurang konsisten ya warnanya ya tuh. Terus fokusnya juga sering kabur nih. Oke, mari kita coba lihat. Kalau kita jalan kaki ya, kita jalan kaki kayak gini. Terus kita lihat ke atas. Ya seperti, waduh, ngabur ya. Kadang-kadang kabur nih fokusnya nih.
Nah, sementara ini bisa kita aktifkan HDR-nya. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second ya. Tuh. Cuma memang fokusnya kayak ngabur-ngabur juga gitu tuh. Terus memang nggak smooth ya tuh. Tuh ya, tuh. Kita lihat detailnya dulu ini ke sini. Aduh, susah juga fokusnya ini ya. Oke, gimana nih untuk hasil kameranya? Sekarang langsung aja kita bahas untuk spesifikasinya. Jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G88 ya. RAM-nya ini tuh 8GB, sudah LPDDR4X dan bisa di-expand juga 8GB lagi menggunakan RAM virtual. ROM-nya ini tuh 128GB, baterainya ini tuh 5000 mAh dan sudah menggunakan teknologi 18V fast charging. Sudah menggunakan Android 13 dengan antarmuka iOS versi 12. Oke. Nah, untuk kualitas ataupun skor-skor benchmarknya ya, nih teman-teman bisa lihat. Untuk skor benchmarknya, Antutunya ini tuh mendapatkan skor di 249 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor di 419 poin untuk single core dan 1300-an untuk multi core. Gue juga coba di Wildlife ya, ini tuh frame rate-nya ini tuh rata-rata di 4,5 ya, dengan skornya ini tuh di 754. Sementara untuk gua stress testnya nih, ini menurut gua menarik sih. Kenapa? Karena stability-nya ini tuh di 99,5%. Jadi mungkin kalau misalnya kalian main Mobile Legends push rank juga tetap stabil ya untuk performanya, untuk kualitasnya. Nah, untuk sensor box-nya juga teman-teman bisa lihat sendiri, ini cukup lengkap. Emang lengkap sih ini ya. Terbilang lengkap ya. Yang nggak ada ini tuh kan wajar lah ya. Nggak ada temperatur dan nggak ada sensor tekanan tuh wajar. Gyroscope juga ada, walaupun virtual tapi ada. Overall oke. Kemudian apa lagi? Udah ya? Udah deh. Sekarang mari kita coba untuk tes bermain game Mobile Legends. Oke, untuk settingannya bisa lihat sendiri ya. Ini bisa kita ini ya bisa ternyata ini maksimal di refresh rate tinggi dengan grafisnya juga tinggi ya atau high. Sekarang langsung aja kita coba deh. Oke, sekarang mari kita coba. Jujur gua nggak jago main game ya. Ini tuh benar-benar cuma ngasih tahu doang ke kalian gimana experience gua ketika bermain game di Tecno Spark 10 Pro ini. Ini di harga 2 juta. Ini kan varian yang 128, jadi ini harganya 2.099.000. Kita lihat, ini layarnya jujur, ini layarnya enak banget. Kendala gua tuh cuma satu sebenarnya. Ini layarnya tuh menurut gua kayak kurang terang gitu. Tapi untuk sensitivitas ini udah oke. Tadi aja teman-teman bisa lihat sendiri untuk gua coba bermain real drum aja nanti ya nih. Itu tuh bermain real drumnya aja menurut gua cukup oke. Nah, cuman untuk multi touch-nya nanti kalau nggak salah cuma ada 5 deh ya. Teman-teman nanti cek aja deh ya. Sekarang kita main game dulu nih. Overall ini jujur gua ngerasa enak-enak aja. Walaupun gua sangat newbie banget ya. Tuh, tiba-tiba gelap gini coba. Aneh ya. Jadi kayak kurang terang gitu. Kayaknya harus gua matiin dulu adaptifnya. Kayak kurang terang gitu layarnya tuh. Tuh kayak ngeredup gitu ya. Kelihatan nggak sih? Ini sih yang jadi agak bikin masalah buat gue ya. Ini kayaknya kalau misalnya kita ngetik di bawah terik matahari, ini bakalan nggak kelihatan sih ini. Cuman overall tuh untuk layarnya ini enak banget sih. Kita main kayak gini aja nih, ngegerakin hero-nya atau gimana pun juga ini enak nih. Cukup sensitif gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk performanya juga ini menurut gue udah cukup oke ya. Di harga kelas gini udah mantep lah. Udah oke, udah cukup gitu kan. Cuma memang ini balik lagi. Tuh,
Oke, ini kayaknya oke tuh gue tuh. Gak tau nih gue benang atau enggak nih. Kalah kayaknya ya. Udah mundur aja lah. Gitu ya, untuk buat gue kendalanya tuh tiba-tiba redup gini nih, aneh ini layarnya nih ya. Tapi overall untuk sensitivitasnya nih udah oke, performanya juga menurut gue nih udah nyaman, udah masih oke lah, masih cukup lah di harga segini udah oke. Nah sekarang mari kita coba untuk bermain aplikasi Real Drum ya. Kenapa? Karena biasanya gue coba untuk ngetes untuk ininya ya, apa namanya, touch delay-nya gitu ya. Coba kita cek dulu nih untuk Real Drum-nya. Apakah delay? Masih ada delay sedikit, tapi overall menurut gue ini udah oke banget ya. Maksudnya udah playable banget gitu. Tuh, ini tuh udah playable banget sih. Ya ada delay dikit tapi masih playable banget, artinya kalian bisa bermain Real Drum dengan sangat baik gitu ya, dengan nyaman. Nah sekalian aja nih gue cek juga nih untuk multi touch-nya ya, masih ada nggak sih multi touch-nya. Nah untuk multi touch-nya kita tes ya, ini bisa berapa jari yang inputnya ya, input jarinya ini 5, oke 5, oke ya, masih tuh 2, 3, 4, 5 tuh. Oh cuma hanya 5 ya, dia cuma hanya 5 nih, 5 tambah 1, 6 nggak bisa, 7 apalagi ya, berarti ini cuma 5 nih. Biasanya kan HP-HP yang lain bisa sampai 10 ya, ini cuma 5. Oke, baik, kesimpulannya nih, di harga 2 juta, di bawah 2,5 juta ya, menurut gua smartphone ini tuh bisa menjadi daya tarik tersendiri ya, buat teman-teman yang memang pengen punya smartphone dengan desain boba seperti ini, kemudian baterainya juga awet, layarnya juga gede, sudah 90 Hz juga, dan ada fitur NFC-nya juga. Dan kalau misalnya teman-teman nyari smartphone dengan storage yang lega, ini bisa menjadi salah satu pilihan juga ya, karena micro SD-nya aja bisa sampai 2 TB. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Nah kira-kira nih, setelah teman-teman nonton video ini, gimana pendapat teman-teman mengenai Tecno Spark 10 Pro ini? Oke, tulis di kolom komentar ya gimana pendapat. Jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan ya, bye. Like kalau suka, nggak suka dislike aja. Dah.